Sebuah novel dengan judul Ishak Rumah Gadang. Penulis Novik Elkoto. Penutur Wahyudi Maswar. Selamat mendengarkan. Anjungan 3. Teh Talua di Padang. Berangkat kuliah ke Padang adalah sebuah prestasi. Bagi orang dusun sepertiku, bisa melanjutkan pendidikan ke kota ini adalah kebanggaan. Meskipun aku juga tahu bahwa banyak yang bisa kuliah hingga ke luar pulau atau bahkan lebih jauh lagi ke luar negeri. Aku sendiri termasuk beruntung bisa jadi sarjana. Almarhum kakak laki-lakiku malah tidak sempat mengecap pendidikan menengah atas. Uda Andri Akbar, kakakku itu, tidak pernah merasakan asiknya di ospek para senior. Indahnya memori membuat tugas sampai subuh di warnet, serta cerianya melihat sebagian kepala dosen yang bahkan sehelai rambut pun sungkan untuk tumbuh di atasnya. Ia dipanggil lebih cepat ke hadiratnya setelah mengidap penyakit tipus 8 tahun silam. Hanya ijazah SMP yang berhasil ia bawa sebagai kenang-kenangan di bidang pendidikan untuk menghadap Sang Ilahi. Ya, paling tidak sebagai penghibur lara selama hidup di dunia. Jika sewaktu-waktu malaikat iseng bertanya di alam kubur, barangkali almarhum kakakku bisa membanggakan amalan sekolah menengahnya sebagai catatan baik yang patut dipertimbangkan. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Setelah kepergiannya, tinggal aku, anak satu-satunya milik ayah dan ibu. 22 November 2010 adalah hari istimewa bagi Ziva. Pagi itu, ia memulai hari sebagai seorang mahasiswi. Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil di sebuah perguruan tinggi negeri di Padang sepintas akan terdengar aneh di kalangan umum, karena yang masuk jurusan ini adalah perempuan. Biasanya, untuk jurusan seperti ini, dominan akan diisi laki-laki. Hanya saja, kadang-kadang kenyataan tak selalu seperti seharusnya. Kawanku, bila ada yang penasaran dengan alasannya memilih jurusan itu, boleh ditanyakan kepadanya sekarang juga, mengapa ia memilih jurusan ini. Mudah-mudahan kalian bisa bertemu dia. Rijon Zayendra Zaputra Zamrun, hardik seorang senior. Iya bang, jawab Rijon kecut. Aku bukan abangmu. Sejak kapan aku punya adik seperti kamu? Jawab sang senior dalam bentakan yang berintonasi sama. Iya. Rijon, bujang polos lulus SMA, baru saja masuk barisan ospek pagi itu. Terlambat pula. Panggil aku kakak, bentak senior berlanjut. Rijon mengangguk, tunduk. Sekarang keluarkan semua perlengkapan yang diminta kemarin. Senior makin lantang.
Rijon yang sudah terlambat hanya mengeluarkan beberapa perlengkapan yang sempat ia bawa. Sebuah pulpen berbahan dasar sedotan, kotak rokok yang bertuliskan "Ini makanan bergizi", serta selembar kertas bertuliskan "Hidup ini indah bila tidak ada ospek". Konon, tulisan ini adalah permintaan dari salah seorang senior yang mencoba mengibulinya, hanya untuk membuatnya mendapat hukuman ketika apel ospek berlangsung hari itu. Sembari melihat Rijon yang tergopoh-gopoh mengeluarkan perlengkapan ospek, sang senior memulai drama itu. Dengarkan semua. Sekarang acungkan teh talua kalian. Sebuah teriakan dari pojok barisan terdengar lantang, diiringi hantaman kaki ke lantai. Apalagi kalau bukan teriakan suhunya para senior. Tampak hampir semua isi barisan mengangkat tinggi-tinggi sebungkus minuman teh talua. Ada yang masih terbungkus plastik, ada pula yang sudah dimasukkan ke dalam gelas, serta ada pula yang mengemasnya ke dalam botol bekas minuman. Sepertinya semuanya baru dibeli di warung samping kampus pagi itu. Melihat hampir semua mateba atau mahasiswa terbaru Bana membawa barang yang salah dan tidak sesuai dengan harapan sang senior, semua tim pengamanan ospek atau TPO berteriak-teriak riuh dan rusuh, lalu memaki-maki para mateba yang tidak paham instruksi. Dalam ekspektasi panitia ospek, para mahasiswa benar-benar akan membawa sebutir telur dan sebungkus teh, atau setidaknya sebiji teh celup. Itu yang mereka sebut teh talua, sesuai terminologi perkatanya. Tapi sayang, tidak seperti itu yang diterjemahkan oleh otak mahasiswa yang baru kemarin terpisah dari ranjang bapak ibunya di kampung. Maklum, dalam bahasa Minang, teh talua adalah sejenis minuman yang terbuat dari kombinasi kuning telur, gula pasir, ditambah seduhan teh panas. Minuman ini dipercaya dapat memperkuat stamina. Ya, semirip krating dong keluaran Thailand, bandrek milik negeri Pasundan, ataupun kuku jari Bima Energi keluaran tanah Jawa. Makanya, berombonganlah mereka membawa minuman teh talua itu untuk dibangga-banggakan kepada senior. Berharap dengan persembahan itu, mereka mungkin akan diajak minum pagi bareng, lalu makan bersama, hitung-hitung perbaikan gizi, dan penguatan keakraban dengan para senior. Ternyata tidak. Apa boleh buat? Memang begitulah keadaannya. Mateba baru turun dari ranjang bapak ibu terlalu polos dan seadanya. Sekarang, semua yang tidak membawa sebutir telur dan sebungkus teh, turun 30. Sebuah perintah senior yang bak perintah Dewa Zeus cukup untuk membuat para mahasiswa push up 30 kali. Namun, hanya ada satu orang yang tidak mau turun. Ziva. Ya, hanya Ziva yang tidak turun. Tahu kenapa? Di tangannya sudah ada sebutir telur ayam kampung dan sebungkus teh bendera merah putih yang sempat ia beli di warung sesaat sebelum berangkat menuju barisan ospek. Kawanku, pasti kalian sudah bisa menebak seperti apa sosok Ziva ini, dan pasti akan cukup tercengang dengannya.
Tentu bukan hanya kalian. Pasti para seniornya pun juga terpana. Dari 48 orang mahasiswa terbaru jurusan teknik yang di ospek pagi itu, hanya Ziva satu-satunya yang berhasil berpikir lurus, meski lebih tepat disebut polos, lugu, dan bersahaja. Bila sedikit diperhalus, bisalah disebut polos dalam kepintaran. Sejak saat itulah, Ziva mulai dikenal di angkatannya dan semakin terkenal dari hari ke hari. Ziva adalah sosok yang pintar, pemberani, penurut, terkadang tampak polos, serta suka berfilosofi. Luar biasa sepupuku itu. Lalu Rijon. Oh ya, Rijon juga polos tapi tidak cerdas. Bahkan sampai hari terakhir ospek, ia adalah santapan pagi, makan siang, serta cemilan malam para senior. Sebegitu menderitanya, sampai-sampai di hari terakhir ospek, ia tidak ingat lagi jalan pulang ke kosan barunya, Jalan Gajah nomor 5, Air Tawar Padang. Ia nyasar sampai ke pasar raya, salah naik angkot.